Oke guys, kembali lagi dengan saya Zalmin. Pada video ini teman-teman, saya akan berbagi tutorial atau saya akan perkenalkan tentang aplikasi pengolahan nilai untuk kurikulum Merdeka. Kemudian aplikasi ini juga bisa kita gunakan untuk kita membuat rapor intrakurikuler dan rapor P5. Oke, langsung kita masuk di aplikasinya. Klik 2 kali. Nah, sekarang di sini ternyata ada protect view-nya. Jadi untuk kita mengaktifkan ini menunjukkan bahwa file ini berbasis Visual Basic. Jadi saya harus klik enable editing. Kita tunggu prosesnya, kemudian ternyata juga dimunculkan ada security risk-nya. Jadi caranya untuk mengaktifkan, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita tutup saja aplikasinya. Berarti kita harus masuk di properti. Untuk di security-nya ini kita unblock ya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita klik 2 kali kembali. Maka mudah-mudahan aplikasinya sudah bisa kita masuk dan Visual Basic-nya sudah aktif. Nah, sekarang ini menunjukkan bahwa aplikasinya sudah berjalan normal. Nah, di sini teman-teman, usernya itu saya menggunakan admin. Kemudian kunci atau passwordnya itu saya menggunakan huruf IKM. Jadi 3 huruf ya, IKM, singkatan dari implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kemudian klik masuk. Nah, kondisi atau tampilan aplikasinya teman-teman seperti ini ya. Jadi di sini kalau kita melakukan pengolahan nilai, kita masuk di grup mapel. Kemudian untuk kita membuat rapor, kita masuk di wali kelas. Di sini ada rapor intrakurikuler, kemudian ada rapor P5. Jadi di sini ada 3 fungsi. Hanya saja teman-teman, aplikasi ini dirancang untuk bisa kita bekerja sama dengan teman-teman dalam satu sekolah. Jadi memang desainnya seperti itu. Karena di sini semua untuk misalnya di data kelengkapan ini ya, profil intra ini kita harus input dulu ya. Kemudian di input data siswa ini juga sudah dibuat secara otomatis. Jadi di sini ada dua perlakuan, yaitu import data secara otomatis, di-download saja data dari Dapodik, kemudian dikawinkan dengan aplikasinya ya. Tetapi data siswa yang di-download dari Dapodik itu kita buka dulu ya, kita open dulu nama filenya, lalu kita save as ya, kita rubah nama filenya dengan nama filenya itu terserah. Yang penting kita save as dulu itu nama, kita save as dulu data yang kita input dari data yang kita download dari Dapodik. Begitupun data guru juga di sini ya, ada data guru. Ya, kita tarik data guru juga di sini. Kita mengambil juga data guru yang ada dari Dapodik. Ini nanti ini seperti ini misalnya ya, kalau kita sudah melakukan penarikan data siswa, ini bisa kita langsung mengatur kelasnya. Ini sudah dirancang otomatis. Kemudian ketika ada kendala dalam hal misalnya untuk menyelesaikan halaman ini, di sini sudah ada bantuan videonya, tinggal diklik saja, maka nanti akan diarahkan di video tutorialnya. Seperti ini ya, nah, aplikasi rapor. Ini jadi ceritanya, ini setiap halaman ini ada bantuannya, ini juga ada bantuannya. Kemudian untuk penginputan nilai pengetahuan juga, ini sudah ada bantuannya. Oke. Jadi teman-teman, aplikasi ini bisa digunakan oleh SD, kemudian SMP, lalu SMA. Jadi di sini kita harus memilih jenjang sekolah, jenjang kelasnya. Misalnya kalau kita guru kelas 1, kelas 2 ya kita harus kita pilih fase A-nya ya. Kemudian misalnya kalau SMA pilih fase E dan seterusnya. Kemudian di sini setelah kita melakukan penginputan nilai ya teman-teman, di sini kita langsung rekap nilai untuk wali kelas. Maksudnya rekap untuk nilai wali kelas ini, ketika kita sudah rekap dalam bentuk Excel, maka misalnya ini
nilai IPA ya. Saya simpan di dokumen. Nilai ini silakan diberikan kepada wali kelas, karena wali kelas nanti pada saat menginputnya itu ya, dia melalui di input nilai mata pelajaran, misalnya tadi IPA ya, klik IPA, kemudian import nilai, mau cari tadi di dokumen. Oke, sukses. Iya, langsung dimasukkan. Jadi tanpa kita lagi menulis secara manual. Tetapi ini kalau dikerjakan dalam satu sekolah, misalnya guru mata pelajaran menyelesaikan dulu seluruh pengolahan nilainya, maka wali kelas itu sudah tidak repot-repot lagi, tinggal mengambil data dari guru mapel kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi kalau misalnya ini sudah diisi semua, pendidikan agama, kemudian misalnya matematika dan seterusnya, maka wali kelas itu menginput nilai ekstrakurikuler sini ya, absensinya, kemudian ekstrakurikuler pertama, kedua, ketiga, catatan dan keterangan lulus. Kalau untuk semester 2 misalnya kalau mau merubah juga, misalnya di sini ya, kan sini ada pilihannya untuk keterangannya. Kalau mau merubahnya bisa di sini ya, tambah, rubah, edit keterangan ekstrakurikuler. Kalau mau misalnya menambahkan ekstrakurikuler ya di sini tambah ekstrakurikuler, maka silakan ditambahkan di sini. Kemudian di sini sudah juga dilengkapi dengan ledger nilai siswa. Ketika misalnya kita sudah melakukan penarikan data dari guru mata pelajaran ya, tinggal kita klik ini. Yes. Oke. Nah, perhatikan teman-teman, berarti di sini menunjukkan bahwa saya baru menarik 2 mata pelajaran ya, pendidikan agama dan budi pekerti sama IPA. Seperti itu. Saya tutup lagi. Kemudian, nah di sini pengolahan nilai ya, pengolahan nilai pengetahuan. Maksudnya pengolahan nilai ekstrakurikuler. Di sini ada nilai formatif, ada nilai sumatif. Tetapi Juknis terbaru itu, Juknis nomor 21 tahun 2022, bahwa nilai rapor itu kita hanya mengambil dari nilai sumatif. Sedangkan formatif itu sudah tidak berpengaruh lagi terhadap nilai rapor. Tetapi kalau misalnya di sekolah itu juga nilai formatifnya dimasukkan ke dalam nilai rapor, saya kira itu bebas-bebas saja ya, tidak masalah. Jadi nanti kalau misalnya nilai formatifnya ini diaktifkan, maka di sini kita harus berikan bobot juga. Jadi untuk formatif, sumatif dengan nilai akhir sumatif itu ya tergantung sekolah juga pembobotannya, apakah dia 30, 40, 30. Tetapi kalau misalnya nilai formatifnya itu tidak digunakan, maka kosongkan bobot nilai formatif jika tidak digunakan sebagai pengolahan nilai rapor. Kosongkan saja ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini untuk deskripsi, output deskripsi itu untuk intrakurikuler sangat berpengaruh dengan KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini sengaja tidak dikunci karena mungkin di sekolahnya teman-teman ya, ini bisa merubahnya. Sumatif. Nah sekarang teman-teman kalau misalnya mau menggunakan aplikasi ini ya, bebas, silakan di-download free. Nanti untuk bagaimana komplit video tutorialnya itu ya, tinggal kita klik saja videonya seperti ini. Karena ini saya hanya membuat video tentang sekilas penggunaan aplikasi ini. Tetapi kalau mau dituntaskan itu, ini sebanyak 53 menit dari awal saya jelaskan sampai terakhir. Ini juga lengkap ya untuk arsip, rekap nilai untuk wali kelas, ledger nilai siswa, rekap nilai untuk setiap siswa. Ada kartu pelajar juga. Kemudian di sini ada administrasi guru mungkin ya. Nanti kita pada saat misalnya awal tahun pembelajaran kan kita butuh sampul, absensi, kemudian nilai formatif, sumatif. Ini semua juga sudah disiapkan. Tinggal di print saja. Ya, seperti misalnya lembar nilai formatif sudah ada,
Sumatif juga sudah ada, kemudian apalagi absensi, ini sudah lengkap semua dan teratur secara otomatis. Tapi saya belum, untuk administrasi ini ya, usahakan kita refresh dulu admin guru, supaya pada saat kita melakukan tadi pengaturan kelas, maka akan dia sesuaikan lagi barisnya. Kemudian mungkin ada kolom yang di hidden atau baris yang di hidden. Apalagi ini. Oke, saya kira teman-teman seperti itu ya penjelasan sekilas tentang aplikasi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.